Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintah melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Negara menurut Diponolo 1975 halaman 112-156, yaitu 1. Kekuatan, kekuasaan, dan kebesaran atau keagungan sebagai tujuan negara. Kedua, kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban sebagai tujuan negara. Yang ketiga, keadilan sebagai tujuan negara. Yang keempat, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup sebagai tujuan negara. Yang kelima, kemerdekaan sebagai tujuan negara. Dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum, sekaligus sebagai cipta hukum, res dicet, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang tercermin pada pasal 7 yang menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut. A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. C. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. D. Peraturan pemerintah. E. Peraturan presiden. F. Peraturan daerah provinsi. Dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi atau cita-cita hidup bangsa. Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari, karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam satu keseragaman yang kokoh. Sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai negara. Secara yuridis, Ketatanegaraan Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia. Secara historis yaitu terdapat dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno menyebut dasar negara dengan menggunakan bahasa Belanda, filosofis grondslag, bagi Indonesia merdeka. Filosofis grondslag itulah fundamen filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka.
secara sosiologis, yaitu berlandaskan kepada pemikiran Bierens de Haan, Suprapto, Bahar, dan Arianto 1995 halaman 124, yang menyatakan bahwa keadilan sosial setidak-tidaknya memberikan pengaruh pada usaha menemukan cita negara bangsa Indonesia yang akan membentuk negara dengan struktur sosial asli Indonesia. Dan secara politis, yaitu terdapat dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Terkandung makna bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Konsekuensinya yaitu Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Selain itu, bagi warga negara yang berkiprah dalam suprastruktur politik yaitu atau sektor pemerintah, yaitu lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Pancasila merupakan norma hukum dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila. Setelah Soekarno menggali kembali nilai-nilai luhur budaya Indonesia pada 1 Juni 1945, barulah Pancasila disuarakan menjadi dasar negara yang diresmikan pada 18 Agustus 1945 dengan dimasukkannya sila-sila Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan bersumberkan budaya, adat istiadat, dan agama sebagai tonggaknya. Nilai-nilai Pancasila diyakini kebenarannya dan senantiasa melekat dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. 2. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila. Pada era globalisasi dewasa ini, banyak hal yang akan merusak mental dan nilai moral Pancasila yang menjadi kebanggaan bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian, Indonesia perlu waspada dan berupaya agar ketahanan mental ideologi bangsa Indonesia tidak tergerus. Pancasila harus senantiasa menjadi benteng moral dan menjawab tantangan-tantangan terhadap unsur-unsur kehidupan bernegara, yaitu sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama. Tantangan yang muncul antara lain berasal dari derasnya arus paham-paham yang bersandar pada otoritas materi, seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme, yang menggerus kepribadian bangsa yang berkarakter nilai-nilai Pancasila. Hal ini pun dapat dilihat dengan jelas betapa paham-paham tersebut telah merusak jauh dalam kehidupan bangsa Indonesia, sehingga melupakan kultur bangsa Indonesia yang memiliki sifat religius, santun, dan gotong royong. Pancasila dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada hakikatnya, Proklamasi 17 Agustus tahun 1945 bukanlah merupakan tujuan semata-mata, melainkan merupakan suatu sarana, isi, dan arti yang pada pokoknya memuat dua hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, baik pada dirinya sendiri maupun terhadap dunia luar. Yang kedua, tindakan-tindakan yang segera harus diselenggarakan berhubungan dengan persyaratan kemerdekaan itu. Kalaen tahun 1993 halaman 62.